Barber Friend ini bukan hanya tentang cukur rambut atau profesi tukang cukur itu sendiri. Tapi perjalanan ini membuktikan bahwa lewat satu kursi cukur, beragam cerita selalu hadir di tengahnya. Tak hanya itu, dengan mobil ini juga saya mencari jejak-jejak peninggalan tukang cukur yang masih ada sampai sekarang. Lalu, mencari seseorang yang akan saya gantengin adalah tujuan dari perjalanan ini. "12 kota, 6 provinsi, 2 pulau." Dan ini adalah kota ke-6, Semarang. Selamat datang di Barber Friend Keliling 2024, Gantengin Indonesia. Perjalanan sempat terhenti ketika ban mobil tiba-tiba pecah di tengah jalan. Bannya nggak kuat, kepanasan di jalan. Kami menghentikan perjalanan sejenak untuk mengganti ban mobil dengan yang baru. Beruntunglah kejadian tersebut tidak terjadi ketika lokasi kami tak jauh dari hotel tempat kami menginap. Kalau ban pecah saat kita di tol, aduh, mungkin Barber Friend ini bisa terguling. Skill asisten saya Eka memang nggak bisa dipandang sebelah mata. Di balik tubuhnya yang ramping, banyak bakat terpendam di dalamnya. Selain bisa ganti ban mobil yang pecah, dia juga bisa mendorong mobil truk yang mogok. Tak hanya itu, dia adalah manusia pemakan segalanya. Berjuluk Kota Atlas, ibu kota Provinsi Jawa Tengah ini merupakan kota metropolitan terbesar kelima di Indonesia. Sebanyak 1.783.000 jiwa menjadikan kawasan mega urban ini berpendudukan terbanyak keempat di Indonesia. Semarang juga dikenal akan kota lamanya yang menjadi salah satu destinasi populer di sini. Itu terbukti dari gedung-gedung tua bersejarah yang masih berdiri tegak hingga saat ini. Arsitektur khas Eropa membuat kota lama Semarang juga dijuluki The Little Netherlands. Karena pada masa kolonial, wilayah ini pernah dijadikan sebagai pusat pemerintahan dan pusat perdagangan. Masih dalam satu kawasan, saya mampir ke pecinan yang kental dengan nuansa kebudayaan Tionghoa. Salah satunya adalah bangunan kelenteng Tai Chi Xie. Tak jauh dari sana ada jajanan khas dari kota Semarang. Iya, Lumpia Gang Lombok namanya. Teman-teman, gue baru aja sampai ke Semarang dan langsung ke tempat ini. Jadi kalau ke Semarang itu wajib nyobain lumpianya. Gue udah 2 kali ke Semarang, cuman baru pertama kali nyobain ke sini. Nah, ini dia. Selamat sore, Mas. Mas, aku mau pesan lumpia. Yang basah atau yang goreng? Dicampur aja. Basah goreng. Iya, 5 goreng, basah. Yang 5 basah. 5 basah. Ya. Bentar ya. Ya. Lo udah pernah ke Semarang belum? Baru kali ini gua ke Baru Semarang. kali ini? Iya. Terus lo udah pernah nyobain ini? Belum. Belum pernah. Nah, Gua main pesan-pesan aja sih tadi. ini namanya apa? Lumpia. Lumpia ini yang goreng, ini yang basah. Gue yang goreng dulu deh, cobain. Cobain. Nah.
Salah satu misi barberfriend di tiap kota adalah mencari jejak tempat cukur legendaris ataupun unik. Info dari teman-teman sesama tukang cukur, di sini ada barber yang ilmu cukurnya sudah diwariskan turun-temurun sampai generasi ketiga. Namanya adalah Barbershop Yume. Ketika sampai di sana, saya disambut oleh Ko Bagus, penerus dari Barbershop Yume, yang kebetulan sedang melayani customer. Asal-usul tradisi cukur Ko Bagus bermula kurang lebih 1 abad lalu. Kakeknya yang kala itu berprofesi sebagai tukang cukur diteruskan kepada ayahnya dan kini Ko Bagus yang melanjutkan. Kok ini udah berapa lama kok tempat ini? Kalau dihitung dari saya punya orang tua sudah 100 tahun lebih. 100 tahun? Dari mulai Dari mbah saya. Oh, dari mbah Ya, pertamanya. terus saya generasi ketiga. Asal usul di Jogja. Dari Jogja berarti kok. Jogja terus ke Semarang tahun 50 kalau nggak salah ya. Tahun 50. 1950. Oh, Baru pindah ke Semarang. Semarang. Berarti yang pertama kali nyukur mbah itu ya? Simbah saya ya, yang di Jogja itu. Oke. Terus ayah saya yang lari ke Semarang. Ayah nyukur juga nggak kok? Cukur. Oh, nyukur juga. Oh. Saat saya melihat Barbershop Yume lebih dekat, saya melihat ada aksara Tionghoa yang menempel di dinding. Menurut Ko Bagus, aksara tersebut bertuliskan Yume, yang artinya kecantikan menata rambut. Dan aksara Ting Ching Chen memiliki arti masuk pasti jadi. Yang membedakan tempat cukur Yume dengan yang lain adalah treatment membersihkan kotoran telinga. Ini sama seperti yang saya temui di Pangkas Rambut Legend Jakarta, Kotang. Pangkas rambut Kotang dengan Yume memiliki kesamaan treatment, yaitu korek kuping. Mungkin ini jadi ciri khas dari pangkas rambut ala Tionghoa yang masih terjaga hingga saat ini. Menarik ya, ini maksud gua kemarin sempat ke Kotang, ke Garut, terus juga ke yang Sawargi di Bandung. Ini punya sesepuh yang beda-beda, punya ilmu yang berbeda-beda. Jadi kalau Ko Bagus ini ambil sama kayak Kotang nih, berarti kayaknya memang sejarah di Cina itu potong rambut sekaligus bersihin kuping. Ah, ini bener sama kayak di Kotang ini. Jadi memang ilmunya ini dari Cina yang begini nih. Ini untuk jepit. Ya. Nah, kalau udah dikupasin, terus dijepit, ini buat ngerasain kalau di dalam ada kotoran nggak ini. Nah, ini bulu ini kalau udah dikorekin bersih toh, terus pakai bulu ini. Nah, yang ini kalau yang keras-keras pakai yang pendek ngupasnya. Oke. Ini yang tipis-tipis pakai ini. Jadi ini untuk semua ngambil-ngambilnya ya. untuk nyukir semua kotoran-kotoran ini. Anaknya Koko atau ini diturunkan lagi? Kayaknya nggak ada yang mau. Nggak ada yang mau. Sayang banget ini kalau nggak diteruskan. Terus gimana ini ke depannya? Ya kedepannya kalau saya udah nggak nyukur ya tamat. Saya berharap ada generasi-generasi berikutnya yang meneruskan. Apalagi itu tuh yang susah tuh. Korek kupingnya itu yang susah. Saya kalau ada waktu nanti pengen belajar sih. Nah, belajarin nggak apa-apa kalau kamu mau. Tuh. Atau enggak teman-teman di sini nih, yang di Semarang nih, yang mahal itu tuh yang tadi tuh. Jadi kalau bisa mungkin bisa apa selain cukur jasanya juga bisa nambah lagi ya. Namun sayang, tempat yang bersejarah dan menjadi bagian dari cerita peradaban industri cukur rambut di Indonesia ini belum menemukan penerus selanjutnya setelah Ko Bagus. Harapan saya, semoga Ko Bagus selalu diberikan kesehatan, agar semangatnya mempertahankan Barbershop Yume dapat menginspirasi generasi berikutnya, dan segera menemukan penerusnya kelak. Setelah dari Barbershop Yume, kami melanjutkan kembali perjalanan untuk mencari target yang akan saya gantengin.
Di tengah perjalanan, langkah saya tertuju kepada penjual perabotan plastik yang sedang beristirahat di bawah pohon rindang. Ini dia nih Pak, kayaknya target. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Dengan Pak siapa? Pak Selamat. Pak Selamat. Oke, kenalin Pak, aku Jule Pak. Oh ya, Pak. Terus aku tuh tukang cukur Pak. Ya. Ya, jadi aku lagi cukur keliling. Terus ngelihat Pak Selamat tadi rambutnya juga panjang. Mau nggak nanti aku cukurin? Ya, mau. Mau ya? Ya mau. Sekalian nanti aku makeover juga, boleh ya? Ya. Boleh. Pak, ini kalau boleh tahu dagang apa Pak? Plastik kan nih, plastik-plastik nih. Biar sapu plastik. Terus ada celengan juga ada Pak ya? Ada ya, komplit. Setiap hari dagang di mana Pak? Di kampung-kampung sini. Di kampung-kampung aja muter-muter ke... Muter-muter ke gang-gang, masuk gang. Oh, ke gang-gang. Kampung-kampung. Pak Selamat namanya. Seorang pedagang plastik keliling telah menjalani hari-harinya dengan penuh kesederhanaan. Selama 30 tahun, ia berkeliling dari satu gang ke gang lainnya, menawarkan perabotan rumah tangga dengan senyum yang tak pernah pudar. Tiap langkah kaki dan suara gerobaknya menyatu dengan hiruk-pikuk kehidupan, membawa kebutuhan rumah tangga kepada mereka yang membutuhkan. Penjualan yang tak kunjung menanjak membuat pria asal Jepara ini harus hidup berhemat. Bahkan untuk mencukur rambut sekalipun, ia harus memotong rambutnya sendiri. Berarti ini potong 2 bulan yang lalu ya Pak ya? Tapi kalau udah lewat-lewat kuping, kadang potong sendiri Potong gitu. sendiri. Ya, ini kelihatan nih ya teman-teman. Kelihatan memang. Jadi di sininya tuh ada bekas potongan sendiri nih. Nah, jadi bagian cambang sini nih, ini ada bekas gunting nih. Yang bawahnya lebih tipis, atasnya lebih tebal. Karena udah bisa, tangannya udah bisa ya. Terus juga di bagian kuping sini nggak rata juga nih, bekas dipotong nih. Di sini masih panjang, sininya udah cowak-cowak. Jadi kalau kepepet gitu ya, belum potong rambut, kelewat-lewat kuping, potong sendiri gitu Pak ya. Pak Selamat menggantungkan harapan setiap hari dari hasil jualan yang ia jajaki. Meski berat, Pak Selamat tetap teguh. Bagi dia, hidup adalah tentang memberikan yang terbaik meski keadaan tak selalu ada timbal balik. Sehari sekarang dapat berapa Pak? Wah, kalau ini sulit Mas, ini kosong terus Mas ini Mas. Kosong terus? Iya, kosong terus ini. Paling 1 hari dapat 100. 100. Kalau dulu? 500, 600, 700 dulu. Oh, dulu sempat sampai segitu ya? Iya, sekarang omsetnya jatuh paling 100, 150 saya Mas. Kalau dipikir-pikir tidak cukup itu, tapi gimana lagi ya, udah kerjaannya gitu loh. Pas lama tapi berarti dari Jepara, terus istri orang Kudus. Kudus ya. Nah sekarang istri di mana? Di Kudus? Atau Ini di Kudus ini. Nah berarti Pak Selamat tinggal sama siapa di sini Pak? Ini ya sendirian sama teman-teman di sini. Tinggal sama teman-teman? Nah. Di mana? Di musola itu loh. Tidurnya di musola sini. Tidurnya di musola, nggak ada rumah gitu Pak? Ada kontrak saya. Nggak ngontrak, nggak rumah, berarti di musola gitu Pak? Musola. Selama 30 tahun itu Pak? Selain beliau harus jauh dari keluarga, Pak Selamat ini tak memiliki tempat untuk beristirahat. Selama ini beliau terpaksa tidur di tempat ibadah. Seraya berdoa semoga ada keajaiban yang datang untuk mengubah kehidupannya lebih baik kelak. Hidup Pak Selamat seperti roda yang berputar. Istri yang kala itu sakit memaksa pria 3 anak ini menjual semua asetnya hingga ratusan juta rupiah. Ya bisa beli rumah, beli tanah. Oh bisa Pak? Berarti rumah yang di Kudus itu udah beli? Dulu pernah beli mobil, tapi gara-gara istri saya sakit-sakitan saya jual itu habis-habisan semua. Habis 250 juta habis. Mobil tak jual, perhiasan tak jual. Itu uangnya tuh dari jualan ini ya? Ini semua. Nah, 5 tahun ke depan ini jatuh hidupnya semua. Karena istri saya sakit terus, sakit-sakitan. Berubah terus, sakit ya ada 6 tahun menghabiskan uang. Nggak pakai itu Pak, BPJS gitu nggak bisa? BPJS obatnya apa-apa Mas, belas. Nggak ampuh obatnya? Obatnya orang mempan belas, jadi
Seperti aspal kan 2 juta, 2,5 juta, sampai 1,5 juta itu 2 minggu, 1 minggu 2 kali. Di semboyan saya itu pokoknya uang habis, harta habis, tidak apa-apa, yang penting sembuh gitu kan saya. Mungkin kisah seorang lelaki yang berjuang untuk wanita yang dicintainya sering kita temukan di film-film romantis. Namun, Pak Slamet membuktikan bahwa cinta yang murni ada di kehidupan ini. Ia rela mengorbankan semua hartanya dan hidup dalam kesulitan untuk kesembuhan sang istri. Karena baginya, keberadaan sang istri begitu berarti untuk beliau. Oke, teman-teman, jadi potongannya udah selesai. Di sini gue mau stylingin Pak Slamet pakai Gatsby Fiber yang pomade water base nih. Jadi supaya lebih mengkilap, terus lebih rapih, formal gitu loh. Oke, teman-teman, gimana Pak Slamet? Udah lihat penampilan barunya? Ya, Udah ngaca tadi, Pak? udah. Rambutnya gimana? Ya, bagus lah lumayan. Rambutnya bagus. Sebelumnya udah pernah potong ini belum? Belum pernah. Belum pernah, biasanya pendek aja, cepak gitu. Teman-teman, jadi udah apa namanya, udah rapi. Dan Pak Slamet ini katanya abis ini mau pulang kampung ya, Pak ya? Wah, kebetulan berarti abis ini ketemu istri gitu, Pak. Udah rapih rambutnya, ya kan? Udah rapih rambutnya. Melihat Pak Slamet sudah berubah, saya pun turut bangga. Apalagi dalam waktu dekat beliau akan kembali pulang untuk bertemu dengan keluarganya. Semoga perubahan kecil ini bisa membawa harapan besar untuk Pak Slamet dan keluarganya. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, Pak. Aku boleh nggak izin untuk lihat rambutnya? Mau saya potongin. Udah tuh. Kalau ke Jogja harus makan angkringan. Jadi kalau di Bekasi, Jakarta nasi kucing, di sini angkringan. Oh, kali gulai itu kan pernah potong di sini, ya kan? Pada potong di sini, saya bilang 10.000, tapi dia nawar 3.000. Terus habis itu minta dipotong di rumah. Saya dikasih. Mertua gue dari Jogja pernah rencana mengajak gue pulang kampung ke sini, cuman dia keburu meninggal. Oke, jadi belum kesampaian nih keluarga ke Jogja. Iya. Gue terharu. Kenapa terharu? Karena kalau nggak ikut lu, nggak bakal ke sini.